Annyeong, apa kabar semuanya? Aku harap kabar baik selalu menyertai kalian. Kenalin, aku Fatin Arbita Ediwindra, or you can call me Fatin. Aku adalah mahasiswa bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selamat datang di podcast aku, yang nantinya di sini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang banyak hal yang pastinya bakalan ngasih insight baru. Setidaknya buat aku sendiri sih. Are you ready guys? Go, let's go! Podcast aku kali ini punya judul Kenali Diri Lalu Bermimpi. Gimana sih caranya ngenalin diri sendiri? Atau kayak aku tadi dong, sebutin nama lengkap, nama panggilan. Oh, bukan itu maksudnya guys. Seseorang yang belum mengenali dirinya sendiri biasanya sulit untuk memutuskan apa yang ingin dilakukan dan diinginkan. Kayak aku misalnya, aku sendiri belum tahu jelas sebenarnya interestku tuh di bidang mana sih? Ke arah mana sih? Nah, ternyata teman-teman, mengenali karakter diri sendiri itu sangat penting untuk dilakukan setiap orang. Karena dengan mengenali diri sendiri, maka tujuan hidup akan terlihat lebih jelas. Terus, gimana dong caranya biar bisa mengenali diri sendiri? Tenang, I have so many ways for that. Yang pertama, mulai mengetahui dan memahami kelebihan serta kekurangan diri sendiri. Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan diri, kita akan lebih termotivasi untuk melakukan pengembangan diri menuju ke arah yang lebih baik. Mengetahui kelemahan bukan berarti malah bikin kita minder atau nggak percaya diri dengan kelemahan yang kita punya. Mengetahui kelemahan bisa jadi bahan evaluasi diri, biar kita bisa keluar nih dari zona lemah itu dan langsung cepet-cepet mengambil langkah untuk memperbaiki diri. Yang kedua, bersikap jujur pada diri sendiri. Kita harus menerima segala macam perspektif yang dapat membentuk diri. Kita juga harus jujur nih sama diri sendiri tentang apa yang bikin kita nggak nyaman, bikin kita kesel, bikin kita marah, dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka waktu kita sedang mengevaluasi diri, kita nggak menghindari perasaan-perasaan itu terus-menerus. Karena sebagai manusia, kita nggak harus kok menyukai semua hal. Lanjut, yang ketiga, mendengarkan suara hati. Mendengarkan suara hati akan menggambarkan perasaan dan keyakinan diri. Suara hati kita nggak hanya mengarah pada sesuatu yang menyenangkan, tapi juga bisa menyebalkan. Ketika kita mendengarkan suara hati, kita akan lebih mengetahui pesan yang ingin disampaikan pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Tahu nggak sih guys, ternyata mengkritik diri sendiri juga bentuk dari mendengarkan suara hati loh. Meskipun hal tersebut gak dilarang, tapi tetap aja kita nggak boleh kasih kritik yang menjatuhkan buat diri sendiri, apalagi buat orang lain. Ingat ya, selanjutnya yang keempat, yaitu mengetahui visi dan misi hidup. Visi dan misi hidup nggak cuma dipakai buat daftar jadi calon ketua OSIS atau ketua BEM aja ya guys. Dalam hidup, kita juga perlu punya visi dan misi agar pandangan kita mengenai tujuan yang akan datang akan tertata. Misalnya tentang mimpi, harapan, impian, ataupun cita-cita. Terus lanjut, yang kelima, meminta bantuan orang lain. Dengan meminta bantuan orang lain, bukan berarti kita bergantung terhadap pandangan mereka 100%, tapi justru pandangan dari mereka lah yang akan membantu kita mengetahui hal-hal yang nggak kita ketahui sebelumnya. Nah, yang terakhir nih, mengikuti tes kepribadian atau berkonsultasi kepada psikolog. Kedua hal itu juga bisa membantu kita dalam proses mengenali diri sendiri, tentang apa yang belum kita ketahui dan tidak terlihat oleh kita sendiri. Ketika kita belum mengetahui nih kemauan dan impian kita sendiri, mungkin aja kita sebenarnya cuma belum kenal sama karakter kita. Nah, langkah awal yang tepat ya udah pasti mengenali dulu karakter diri kita. Baru deh kita bisa tahu mau kita apa dan impian kita apa. Tenang guys, nggak harus sekarang, hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan lain-lain. Semua bisa dilakuin secara perlahan dan mantap. Pokoknya nggak usah buru-buru, karena sesuatu yang dilakuin secara terburu-buru akan sulit untuk menghasilkan hal yang baik. Oke guys, segitu dulu podcast dari aku. Aku harap kita semua bisa ambil sesuatu yang bermanfaat di sini. I hope you all guys always happy and healthy. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Dadah, bye-bye.